Oke, selamat sore teman-teman semuanya. Nah, kita ini saat ini ada di Semarang lagi. Memang untuk tahun ini permintaan di Kota Semarang kalau dibanding tahun lalu meningkatnya sudah hampir 100% Noval. Jadi teman-teman yang di Kota Semarang ini pun saya lihat di awal tahun kuartal pertama ya sampai bulan Juni ini tercatat Semarang ini sudah 1, 2, 3, 4, 5, ini yang ke-6. Ya, sedangkan tahun kemarin Semarang hanya 2. Ya kan, tahun ini Semarangnya udah 6. Dan yang di luar pulau dan terutama Jakarta masih tetap mendominasi. Dan kali ini saya kepengen sharing, ini mungkin tips buat teman-teman yang barangkali menemui case seperti ini. Jadi nanti ini ada beberapa kendala, tapi buat saya ini tantangan. Dalam artian tantangan ini, PR-nya dari Blast Group bagaimana menyulap yang lahan yang saya bilang sangat minim dan terbatas ini, tapi bisa menjadi satu tema yang menyeluruh, bisa menjadi kolam yang estetikanya bagus, dan bisa menjadi landscape yang menunjang keindahan dan estetika di rumah ini. Nah, saya cerita sedikit teman-teman, ini sebetulnya masih saudara saya. Jadi ini buat teman-teman ya, sekali lagi Blast ini tidak pernah membeda-bedakan proyek kecil ataupun proyek besar. Nanti boleh ditanya sama beliaunya. Kebetulan ini adalah kakak dari istri saya. Dia minta saya untuk buat dan datang ke sini, itu udah nunggu 2 bulan lebih. Baru saya bisa survei. Sekali lagi, bukan saya nggak mau kerjaan, bukan saya nggak mau proyek. Meskipun kita saudara, ini sekali lagi tetap untuk pembuatan dan lain-lain, biaya normal. Cuma nanti ikan, saya udah ngomong sama beliau, saya isilah. Mau tamas sabah, mau koi kecil, nanti saya kasih. Tapi kalau memang untuk biaya pembangunan dan lain-lain, kita profesional. Meskipun ini saudara dekat. Nah, nanti kita akan sedikit tanya-tanya sama beliau, ya, meskipun kita masih saudara. Tapi sebetulnya dia pun punya referensi banyak pekerja seni, tukang taman, tukang kolam di Semarang ini sebetulnya juga banyak. Kenapa kok sampai mau nunggu Blast sampai 2 bulan lebih dan mau sabar nunggu? Meskipun saya juga ngomong, pokoknya tadi pasti akan saya buatkan yang keren, tapi intinya sekali lagi tim kita ini terbatas teman-teman dan Noval. Jadi saya juga nggak akan berani terima project kalau memang kesiapan tim kita ini juga belum siap, seperti itu. Nah, kita sambil nunggu Pak Judi ya dari dalam. Sorry, saya sambil sketch bentar. Jadi nanti dari depan ini pun ini point view-nya ini juga akan berubah. Mungkin pohon nanti di ujung. Nah, ini nanti ada pasangan batu. Ya, ini saya juga udah ngomong sama beliau ya, jadi saya untuk gambar 3D nggak bisa menjamin karena juga masih banyak PR yang saya selesaiin, tapi mungkin dari sketch dan saya akan presentasikan nanti secara sekilas. Semoga konsepnya beliau suka dan cocok. Jadi sekali lagi konsep ini pun ini kita akan bicarakan dengan customernya, dan saya juga tidak kepengen intinya saya terus wah harus ngikutin saya, enggak, kita akan komunikasikan 2 arah. Tapi saya akan pikirkan tema dan konsepnya yang terbaik seperti itu. Nah, ya saya jelaskan sedikit yuk. Kita sekarang masuk sini. Jud. Oke. Hai. Halo. Ya, sorry ya baru bisa ke sini. Nah, ini kakak dari istri saya. Ini memang jarang sekali customernya Blast yang mau vlog seperti ini. Biasanya malu, kalau dia public speakingnya udah bagus. Siap. Makanya nanti teman-teman bisa ngikutin. Semoga melalui project ini ya Jud, saya juga kepengen edukasi bahwa lahan yang sangat kecil, yang sangat terbatas ini, kalau kita konsep dengan benar-benar, kalau kita desain dengan yang sesungguh-sungguhnya, itu bisa menjadi indah, meskipun space-nya kecil. Dan saya kasih catatan teman-teman, men-set tempat atau lahan yang kecil, jangan dikira lebih gampang dari yang besar. Kalau besar, saya bisa berkreasi dan bisa menatanya ini lebih leluasa, Jud ya. Nanti kita sambil sharing sini, coba bayangin. Ini sudah ketemu Mbak Tandon, tuh lihat ya. Bayangin, sudah lahannya kecil, ketemu Mbak Tandon, 1. Ya, itu ketemu ada meteran PDAM, itu nggak mungkin kita bongkar juga. Kalau dibongkar, kamu nggak izin PDAM, bisa kena denda. Ya, nanti kita akan selimurkan dengan batu-batuan. Di sini sudah mentok ketemu dinding, di sini udah dinding, di sini udah teras. Space untuk kolamnya memanjang sungainya, lihat nih, cuman segini. Makanya tadi saya udah bilang ya Jud ya, nanti kalau sudah kolam jadi jangan piara ikan atau koi yang terlalu besar-besar. Ya, yang penting indahnya dapat, estetiknya ya. dapat. Nah, kita sesuaikan dengan landscape dan lahannya. Jadi jangan dipaksain
melebihi dari apa yang seharusnya ada di sini. Nah, Jud, ini tak jelasin sedikit. Tema yang nanti saya mau usung di sini adalah hutan tropis kecil, hutan tropis mini lah seperti itu. Jadi nanti di depan terasmu ini, kamu kalau duduk di sini ya seperti ini, sambil bayangin ya, yang saya gambar, itu kamu akan nonton bukit-bukit pegunungan kecil yang ada air terjun di sudut sana. Nah, kenapa air terjunnya saya taruh di sini? Percaya nggak percaya, Hong Shui itu lebih bagus tuh kalau air arahnya masuk ke dalam rumah. Tadi kamu bilang kalau ini airnya mulai dari sini, berarti flow airnya air terjun ini harus dari sini. Secara Hong Shui kurang bagus kalau air ini keluar dari rumah. Katanya ya, katanya nanti rezekinya ikut keluar. Nah, kita kan nggak ada, ibaratnya nggak ada niat apa-apa, tapi kan lebih baik ya kalau memang bagus ya kita ikutin ada nilai-nilainya ya ada kan? nilainya. Jadi nanti di antara batu-batu ini nanti akan muncul pohon-pohon, akan muncul hutan-hutan tropis kecil, tanaman pun nanti akan kita sesuaikan, dan tanaman yang saya nggak bisa pakai nanti tak singkirin semua ya, termasuk pot-potnya. Nah, jadi kamu nanti bisa feeding ikan ini mulai dari teras depan sini, ngasih makan dengan suasana hutan tropis keliling, dengan batu-batuan, air terjun di sudut sini. Nah, taman yang sekarang sudah ada, nanti saya akan setting seperti menyambung ke kolam sungainya. Seolah-olahnya kayak menyambung. Konturnya pun nanti ada agak naiknya sedikit, ada trapnya sedikit. Bonsai nanti saya geser ke kiri, nanti menjadi seperti bukit juga, ada turun-turunnya, terus ketemu tebing, ketemu batu. Intinya satu paket ini jadi menyatu. Kalau ini kan kesannya kayak taman berdiri sendiri, teras berdiri sendiri. Itu juga saya nggak ngerti niatnya awal kok cuma di kotak segitu. Mungkin ya karena keterbatasan space ya. Mungkin ini memang tadinya di konsep di perumahan ini memang untuk taruh pot-pot aja gitu kan. Tapi nanti akan berubah fungsi jadi kolam. Jadi kita harus ibaratnya harus tata ulang seperti itu. Nah, gambarannya sudah dapat belum, Jud? Kira-kira ya, ya? Dapat, kurang jadi, lebih dapat. Kurang lebih seperti itu, supaya nanti intinya saat kamu tuh quality time nyantai di teras ini, duduk, mungkin teman datang, keluarga datang, kasih makan ikan feeding itu dengan nonton batu-batuan. View-nya enak, view-nya ya, enak gitu. Kalau gitu ini kan sini oke lah, agak asri ya yang sekarang ya. Di sini ketemu tiang, ketemu minimalis, ketemu kotak, ketemu pot. Agak susah juga sih menikmatinya. Mau lihat taman doang juga tamannya agak berantakan. Mau lihat pot nggak ada konsepnya. Ini kan nggak ada konsepnya ya kan? Kamu taruh juga asal taruh. Buat alang-alang toh sebenarnya, ya kan? useless Sebetulnya hanya untuk alang-alang seperti itu. Nah, sekarang kita bicara dari sisi sebaliknya, Jud. Yuk. Karena saya tuh terus terang terbiasa teman-teman ya. Jadi kalau buat kolam, buat desain atau apapun itu, saya kepengen itu dari berbagai sudut dinikmatin itu cantik, Jud. Jadi nggak cuma dari kamu rumah ke sini bagus, tapi orang yang lewat sini pun lihat kolammu ini tak jamin nek malam pasti akan terperangah pengen nengok ke sini. Apa sih ini gitu. Nah, itu PR dari saya. Nah, ini 360 ya view-nya ya. Jadi gini, Jud. Ini kan sekarang tembok yang sekarang nih, betul kan? Tembok lurus memanjang, cuman ketemu di bawah ini cuman dikasih ini seperti batu-batu buatan dari semen, nanti kita ganti pakai batu asli alam. Nah, kamu kalau lihat ke sini, ini seperti tebing. Nanti tebing berkontur, kayak perbukitan gitu ya. Nah, di balik perbukitan itu lihat sungai. Seperti itu. Jadi paham ya, konsepnya seperti itu. Makanya ini saya buat gambarnya 2 part. Ini part yang kita nikmatin dari rumahmu, ini part yang kita nonton dari jalan gitu. Nah, mohon maaf teman-teman, ini ngelihatnya memang harus pakai iman ya, karena memang ini hanya saya yang bisa baca. Nanti biasanya Jud, kalau dari proyek-proyek lain dari sini tak rapiin, terus anak-anak masukin ke 3D. Tapi itu prosesnya aja bisa lama, bisa 2-3 minggu sendiri gitu loh. Yang penting langsung ya kan. Yang penting kamu percaya dulu enggak sama saya gitu loh. Nah, kalau percaya ya kita nanti akan langsung eksekusi minggu depan. Gambar nanti paling saya rapiin sedikit, anak-anak dengan gambar kerja saya ini bisa langsung mulai start kerja seperti itu. Nah, nanti tetap teman-teman, sekali lagi bukan masalah ini proyek kecil atau proyek besar, Jud. Biasanya boleh cek ke anak-anak tim blast, setiap proses finishing terutama itu biasanya saya pasti akan turun gitu loh. Mungkin nanti kalau waktu pengerjaan sipil, pengerjaan perapian, pengerjaan penggalian itu anak-anak tanpa saya udah bisa jalan. Paling nanti kamu juga kalau memang nggak bisa pun yang penting anak-anak biar bisa kerja, mungkin nanti barang-barang yang sekitar sini pokoknya tolong dibersihin semua lah biar anak-anak leluasa seperti itu. Nah, Mas nanti tolong Mas Heri ya, karena ini tempatnya juga terbatas dan jangan sampai ini kan lingkungan perumahan nanti ngotori tetangga yang lain komplain. Usahakan galian selesai sore langsung langsir, langsung buang. Nah, nanti buangnya biar Pak Judi kalau memang mau dibuang di situ ya bisa. Boleh, tapi apa-apa. Boleh di situ. Oh ya wes, boleh.
paling Dangkalan taruh pos. minta tolong pick up-nya Dayat sama temennya standby sore, mungkin berapa kali langsiran, jadi bersih. Ya, jadi kamu nanti pekerjaan ke selanjutnya apa itu sudah bisa langsung bersih ya. Jadi ngerti ya Mas ya. Jadi nanti air terjun di sini. Nah, nanti sini tuh yang untuk pompa apa di kotak di sini kecil aja. Nanti tak gambar lebih detailnya. Ini saya untuk ke sini bawahnya under gravel. Seperti itu. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi kalau ngelihat areanya ini Jud, yang space yang kita bisa garap panjangnya ini hanya 4 meter, lebarnya hanya 1,1. Itu pun kotor. Jadi bukan bersih ya. Nanti kotor itu artinya ada pasangan konstruksi, ada pasangan batu, ada planting tanaman. Suka kayak akar-akaran yang agak supaya kesannya agak gahar nggak? Akar santigi. Jadi seperti nanti pohonnya itu bisa gigit batunya, ada akarnya sedikit yang kena air, ada akarnya yang sedikit ke atas. Itu bisa diaplikasikan juga, tapi jangan terlalu banyak. Karena ingat ini space-nya kecil ya. seperti itu. Pemilihan akarnya pun santigi ataupun apa itu juga nanti yang ukurannya menyesuaikan. Ya seperti itu. Paling nanti, nah kenapa Jud salah satunya ini pohon saya geser ke sini supaya tempat sampah ini nanti setelah itu batu-batu saya kasih sini nggak terlalu nonjol juga. Ya. Gitu loh. Terus kamu juga kalau ngelihat dari jendela nggak kehalang pohon ini, bisa langsung lihat taman, lihat kolam seperti itu. Ya, overall sih garis besar udah paham ya, Jud ya? Paham ya, kurang lebih. Ya, jadi terima kasih, mau sabar ya, juga. 2 bulan ya. Mantap, karena rame terus ya, kuat Enggak, ini. sebetulnya sekali lagi, mantap. sekali lagi Jud, gini Jud, aku bukan mau apa-apa sekali lagi. Nah, sekarang kalau aku sudah kesini nggak ada yang sekerja ya. Iya, Kan nggak mungkin juga aku single man ngerjain Iya. semuanya kan nggak bisa. Makanya Bless ini sampai sekarang ini juga bisa seperti ini dibantu tim, baik tim yang dari sipil, tim dari PON, tim dari YouTube yang seperti Noval, tim Luar yang juga biasa, standby di dealer. Itu memang kita intinya kerja sama tim semua, sehingga setiap project ini harapan kita yang kita kerjakan ini bisa hasilnya maksimal dan customer happy, puas, seperti itu. Ya, nanti teman-teman dari video awal ini jangan lupa Val nanti ambil foto ya dari berbagai sudut supaya nanti before afternya bisa kelihatan. Yang pasti akan saya jamin jadi keren banget. Tapi yang penting tadi Jud sabar sedikit. Minggu depan kita akan mulai start. Ini semua nanti akan kita matangkan, konsep pemipaan, filtrasi, under gravel, dan estetikanya. Nanti kalau sudah mulai jalan, kira-kira sudah tahapan konstruksi kita vlog lagi. Gitu ya, supaya kamu juga ada gambaran nanti hasil akhirnya seperti apa. Ya, mungkin cukup. Noval ada tambahan? Cukup ya. Jadi nanti saksikan teman-teman, ini salah satu project yang mungkin nggak terlalu besar atau bisa dibilang di tahun ini termasuk yang paling kecil. Tapi saya jamin menantang nanti ya, tapi tantangannya ada, challenge-nya buat saya juga ada. Bukan sekali lagi masalah beliau masih saudara atau enggak, tapi sekali lagi kalau saya ngelihat nggak bisa jadi bagus dan nggak pede, saya mending nggak kerja. Karena buat saya terus terang kerja itu harus apa ya, dengan hati, dengan feel dan rasa ini harus sama-sama. Artinya customernya semua dapat ya. Customernya cocok, saya pun juga cocok dan bisa yakin berkreasi bagus, ya kita jalan. Tapi kalau tadi saya lihat, maaf dengan tema yang saya tawarkan, mungkin apalagi Judi punya pemikiran sendiri yang saya nggak yakin karena jadi bagus. Ya. Nah, mungkin saya pun juga nggak berani kerjain. Karena sekali lagi, bukan masalah uang aja teman-teman. Kita nggak munafik, namanya kerja cari uang wajar tentu. Tapi kalau kita dapat uang kerja tapi hasilnya kita nggak happy dan saya nggak bisa berkarya yang maksimal, yang penting saya mundur seperti itu. Tapi Judi sudah percaya ke Bless, sudah percaya ke kita dan menyerahkan semuanya. Konsep yang saya tampilkan, yang saya sodorkan juga diterima. Oke, saya jamin nanti hasilnya pasti top. Ya, mantap. Itu ya teman-teman ya. Nah, saya bersama dengan tim Bless, Mas Har, Noval, dan Judi yang di customer di ini Semarang apa sih? Semarang Timur. Semarang Timur ya. Di Semarang Timur ya, dekat ya Mbak Walter ya. Dekat Walter. Berarti kita bisa bolak-balik, karena yang satu lagi Semarang Barat ya, yang kemarin kita udah mulai kerja juga ya. Nah, nanti teman-teman yang pasti kita akan banyak sharing dan edukasi juga. Semoga teman-teman yang punya lahan seperti ini, yang mungkin terbatas, yang kecil, dan suka dengan konsep kita. Perumahan minimalis ya, perumahan minimalis. Suka dengan tema kita, suka dengan settingan filtrasi kita, nanti juga jangan sungkan langsung bisa hubungin kontak di bawah ini ya. Thank you yang sudah menyimak. Saya Judi dan tim Unjuk Diri. Sampai ketemu lagi di vlog-vlog dan video-video berikutnya. Bye-bye.